Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru, bulan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari jamah kami dimanapun kami berada. Baik kami yang berada di rumah masing-masing, maupun kami semua dimanapun kami berada, kami percaya jamahan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan, katakan terima kasih. Engkau yang sudah selamatkan kami, Engkau yang sudah sembuhkan kami, Engkau yang sudah pulihkan kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sudah sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Segala
buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya itu semua baik adanya. Karena kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama katakan, dari semula Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biar pujian ini Bapak Ibu memberi kekuatan kepada kita, bahwa apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti benar-benar ada mujizat dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, kami percaya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Haleluya.
bahwa rencana-Mu pasti baik adanya dalam kehidupan kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Biar ajar kami untuk kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkaulah yang menjamin seluruh hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Katakan, Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan, Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
juga doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Lindungi kami semua dalam nama Yesus daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah menolong kami di bulan-bulan yang lalu. Kami juga percaya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan, perlindungan Tuhan terus akan Tuhan lanjutkan dalam kehidupan kami di sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang umur kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biar hikmat surga turun atas hamba-Mu dan urapan-Mu juga atas kami semua yang mendengarkan. Biar kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali untuk sebelum kita memulai aktivitas kita bersama-sama duduk diam untuk bersama mendengar firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama, dikatakan begini. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Sebuah pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita berada dalam situasi yang seperti ini? Jika Anda seorang pemuda yang menanti kekasih Anda yang seorang gadis yang sedang berdandan, sangat lama bukan? Atau seorang gadis yang menanti pemuda kekasihnya untuk datang menjemput dan kemudian ada sebuah hal terlambat yang begitu lama, sangat menjemukan bukan? Atau seorang suami yang sedang menanti istrinya belanja di mall, sangat menyita waktu bukan? Atau seorang istri yang menanti akhir bulan supaya mendapatkan uang dari suaminya. Atau jika Bapak Ibu Saudara sering berpergian menunggu penerbangan dan kemudian ketika setengah jam penerbangan itu akan terbang, tetapi kemudian mendengar berita bahwa harus di-delay beberapa waktu ke depan. Semuanya menyita perhatian kita. Waktu, emosional, bahkan seluruh keberadaan kita di tempat, di waktu yang sama. Tetapi anehnya kita tetap menanti. Mengapa kita menanti? Karena menganggap penting dari apa yang kita nanti itu. Meskipun di dalamnya ada sebuah penderitaan, ada sebuah emosi yang meluap, ada sebuah hal yang tidak mengenakan dari diri kita, kita tetap menanti karena tahu bahwa apa yang kita nanti akan datang. Dan perhatikan, ketika yang kita nanti datang, tantangan tetap ada bukan di depan? Tapi prinsipnya adalah janji bahwa yang kita nantikan itu datang. Itu yang paling penting buat pemikiran kita, bahwa apakah kita juga menganggap Tuhan penting sehingga kita tetap menantikan Tuhan. Itu menjadi perenungan juga dalam kehidupan kita. Hidup kita terasa semakin sulit, dan terlebih dalam iman kita, kesulitan yang bukan hanya disebabkan oleh diskriminasi,
Tetapi kesulitan juga ada dalam kehidupan kita, dalam tantangan dan kehidupan dalam kita menanti Tuhan. Demi mempertahankan itulah tidak sedikit orang Kristen harus membayar mahal dengan kegagalan dan kehancuran dalam hidupnya dalam penantian akan Tuhan. Tetapi perhatikan, firman Tuhan dikatakan di sana yang kita baca tadi, hal serupa juga dialami oleh Daud yang mempertahankan prinsip kebenaran seorang diri. Maka ia harus mengalami penindasan dari banyak orang. Penindasan yang terjadi menimbulkan penderitaan fisik dan batinnya. Dari Mazmur 25 ini. Itu sebabnya semua musuhnya dikuasai oleh kebencian yang begitu mendalam. Dan ini merupakan kebenaran umum yang berlaku di seluruh dunia. Yaitu bahwa orang yang mempertahankan kebenaran akan sangat dibenci oleh mereka yang mencintai kejahatan. Kita menantikan Tuhan adalah sebuah kebenaran, pasti akan dibenci oleh kejahatan. Itu sebabnya begitu tekanan derita yang harus Daud alami ada terseret dalam dosa ayat 18. Kondisi demikian tidak dapat disepelekan, sebab tidak hanya hidupnya akan hancur, tapi juga dia akan terseret kepada dosa-dosa yang lebih jauh. Bukankah itu sama dalam kehidupan kita? Ketika kita menantikan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, sepertinya Tuhan tidak datang-datang. Dalam doa tidak dijawab-jawab, dalam kehidupan pergumulan yang tidak hentinya, sepertinya penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu membuat potensi kita terseret di dalam dosa semakin besar. Itu sebabnya penting untuk kita tahu bagaimana Daud menyikapi dan menghadapinya. Perhatikan, Daud, ia tetap menantikan dan berharap kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca keseluruhan dari kitab Mazmur 25 ini, dia tidak sedikit pun berpaling dari Allah. Ia tidak hanya memohon agar Allah memberitahukan jalan-jalannya, namun juga menuntun dan mengajarkan jalan-jalan itu. Dan Daud yakin mendapatkan semuanya dari Allah, sebab ia adalah Allah yang setia dan penuh hikmat yang mampu menolong kehidupannya. Karena itu dia mengerjakan sesuatu dalam menantikan Tuhan. Apa yang dikerjakan Daud? Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan dan dia menjalankan kehendak Tuhan. Itu sebabnya iman Kristen akan tetap dapat mempertahankan prinsipnya apapun tantangan yang dia derita. Jika Kristen senantiasa berharap kepada Tuhan dalam hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Inilah yang dilakukan dalam hidup menanti Tuhan. Nah, penting karena di dalam menanti Tuhan pasti ada tantangan dan pergumulan. Contohnya dalam doa Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan masalah rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, mungkin ada yang sudah dijawab, tapi pasti ada yang belum dijawab Tuhan. Kalau sudah sakit sembuh, mungkin pekerjaan. Kalau pekerjaan kan sakit lagi. Atau tantangan pergumulan dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Itu sebabnya kita penting untuk membuat pertanyaan pribadi hari ini buat kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita kerjakan dalam menantikan Tuhan? Yang pertama, ayat yang kita baca tadi, di ayat 3 dikatakan bahwa dikatakan begini, ya, semua orang yang menantikan Tuhan, engkau tak akan mendapatkan malu. Dan mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasan. Yang pertama, dari ayat yang kedua juga di sana dikatakan bahwa yang pertama, kita harus mempercayakan kehidupan kepada Tuhan. Perhatikan tadi, Daud tetap menantikan dan berharap pada Tuhan di ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan tidak berpaling sedikit pun. Di ayat yang ke-15 dikatakan begitu. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring.
Sebab ia percaya bahwa hanya Allah lah yang mampu mengaruniakan kehidupan yang lebih baik untuk menghadapi semua penindasan, tantangan, dan penderitaan tanpa berbuat dosa. Daud mengerti itu, makanya dia tidak berpaling dalam menantikan Tuhan. Itu sebabnya orang yang menanti-nantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam bila ia mengalami segala sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ia tidak malu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan penuh dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan mampu mengerjakan yang terbaik di dalam hidupnya. Satu kali ada sebuah cerita tentang dua orang penebang kayu. Mereka sudah mendapatkan semua kayu yang dia inginkan. Tetapi kemudian dalam pandangan ke depannya ada sebuah kayu yang harus dia tebang untuk kepentingan di masa depannya. Dengan semangat kedua orang ini berlari menuju kayu itu, meninggalkan kayu-kayu yang lainnya. Karena semangatnya mereka kemudian bersenggolan dan yang kapak untuk menebang kayu itu jatuh ke dalam jurang. Ketika dilihatnya, kapak itu masih terlihat, tetapi membutuhkan sebuah keyakinan, keteguhan untuk dia mengambil ke tempat itu. Mereka mempunyai tali, tapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk satu sama lain siapa yang turun ke bawah atau siapa yang di atas. Karena beban mereka sama, dua-duanya sama besarnya. Dan di sekitar situ tidak ada pohon yang besar untuk membuat tali menjadi dasar supaya dibuat tali begini untuk turun ke bawah. Mereka bergumul karena tahu bahwa pohon yang di depannya adalah pohon yang mereka inginkan. Dan untuk menebang pohon itu tidak ada. Dan kemudian beberapa waktu lalu ada seorang anak kecil datang. Kemudian dengan senang mereka minta tolong. Nak, tolong ambilkan kapak itu di bawah. Oh, anak itu kemudian berkata, oh saya senang sekali membantu. Tapi tunggu sebentar ya. Anak itu kemudian berlari berbalik arah. Dan kemudian kecewalah orang ini. Dia katakan, kita sudah ditipu oleh anak kecil ini. Tapi kemudian anak kecil ini kembali dengan seorang bertubuh kekar datang kepadanya. Kemudian dia katakan, Bapak punya tali? Ada. Tolong ikatkan tali itu kepada papa saya. Kedua orang ini terbengong dan kemudian mengerjakannya, diikatkan di tubuhnya. Dan tolong pegangi juga papa saya. Dengan tenang, anak itu kemudian langsung melompat. Dan kemudian kapak itu dengan cepat diambilnya. Nah pertanyaannya, kenapa anak itu dengan cepat mampu melakukan hal itu? Karena satu, dia tidak percaya dengan kedua orang itu untuk menjadi dasar dari tali itu ditalikan. Tapi dia lebih memilih ayahnya karena dia tahu ayahnya tidak akan menjerumuskan dia. Nah, mempercayakan diri kepada Tuhan adalah sama seperti itu. Kita mempercayakan tali itu kepada Tuhan karena tahu bahwa Tuhanlah yang mampu menolong. Meskipun kita harus turun ke bawah, turun naik dalam kehidupan ini, tapi tali kita, firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang menjadi tali pengikat kita kepada Tuhan, yang mengharuskan kita kuat untuk menjalani kehidupan ini yang begitu sulit. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam kita menanti Tuhan? Yang pertama, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan, melakukan dengan harapan, dengan pasti apa yang kita percayai. Setelah kita mempercayakan kepada Tuhan, kita melakukannya, bukan? Tetap berproses dalam hidup itu.
Nah, inilah yang dilakukan pemazmur. Ia tidak hanya memohon agar Allah memberitahukan jalan-jalannya di ayat yang keempat, namun juga percaya bahwa juga menuntun dan mengajarkan jalannya. Artinya, ia tidak mau setengah-setengah dalam memahami dan menjalankan kehendaknya. Sebab hanya itulah yang satu-satunya untuk menghadapi tekanan dalam kehidupan ini, untuk menghadapi zaman yang tidak semakin baik ini. Itu sebabnya orang yang menantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan akan melakukan jalan yang benar dalam kehidupannya. Itu yang harus kita sadari. Itu yang harus ada penting dalam kehidupan kita. Setelah kita mempercayakan dan kita harus tetap melakukan apa yang kita lakukan, yang kita percayai bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam doa kadang kita berpikir aku sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau menunggunya karena kita tidak mau berharap kepada Tuhan. Maunya kita instan ketika kita berdoa cepat ditolong, kan begitu. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Mazmur. Ketika dia mempercayakan, dia masih mau berproses, dia percaya bahwa Tuhan menuntunnya. Ketika kita berdoa, damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, pada saat itulah kita dituntun untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan itulah artinya kita tidak mau setengah-setengah dalam memahami hal itu. Kita harus totality di situ. Itu sebabnya orang yang menantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Itu yang paling penting. Prinsipnya bahwa ketika kita berdoa, kita menanti Tuhan, kita sudah ada di jalan yang benar. Ia sadar bahwa rahmat dan pengampunan Tuhan itu bersifat permanen. Dan ia yakin dan ikatan janji Tuhan itu teguh dan kekal. Itu sebabnya walaupun bisa jatuh atau gagal, ia percaya bahwa ia bisa bangkit karena ada Tuhan. Satu kali ketika kami pergi berlibur bersama dengan anak kami mengajak ke suatu tempat. Dan kemudian ketika kami selesai, kami menuju tempat kami menginap. Di seberang sana ada kolam renang, ada tangga tinggi di atas, dan kemudian anak-anak seumurannya melompat-lompat di sana. Anak kami senang dan kemudian berkata, "Pak, ayo cepat, antar saya ke sana. Selesai itu memang saya antar ke kolam renang itu. Tetapi ketika tiba di kolam renang itu, dia mulai menaiki tangga itu sampai di atas, kemudian dia turun lagi. Dia berkata, "Pak, aku gak berani lompat dari atas itu. Ternyata tinggi." Saya tertawa dan tersenyum dalam hati. "Terus kamu?" "Aku main-main di bawah." Saya katakan, "Kamu gak ingin melihat anak seumuranmu lompat-lompat di sana itu?" "Kepingin sih, tapi aku takut." "Oke, kalau kamu takut, Papa akan turun ke bawah, kamu naik ke atas." Kalau yang pertama tadi dia langsung lari ke atas, sekarang dia mulai ragu-ragu sambil melihat saya, berkata, ayo Pak turun. Saya turun di kolam renang. Dan kemudian dia naik, saya bilang, ayo naik. Ketika dia di atas, saya tahu dia ragu dan gamang. Saya berjalan, ayo. Saya kemudian di bawahnya, lompat. Betul. Pada akhirnya dia lompat. Dan kita jatuh ke bawah, saya ambil dia untuk tarik ke atas. Wow, dia masih wajahnya semakin pucat pasi. Tapi saya katakan, kamu gak mau mencoba lagi? Dia coba lagi. Sekarang lebih bersemangat. Dia lompat lagi. Gak saya tolong, tapi saya di sampingnya. Wow, dia bisa berdiri. Dia tanpa saya perintah, dia lari lagi, dia lompat lagi. Dan pada akhirnya dia terus melakukan hal itu beberapa kali. Dan saya tinggal di sampingnya. Sesuatu yang kita percayai harus kita lakukan. Karena kita percaya di situ ada Tuhan. Itu sebabnya orang yang menantikan Tuhan, dia akan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya mempercayakan, tapi dia melakukan apa yang dia percayai itu dengan harapan dan keyakinan yang dia percayai. Dan yang ketiga, perhatikan. Kalau yang pertama
apa yang kita kerjakan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan kemudian melakukan apa yang kita percaya dengan harapan. Yang ketiga adalah mempunyai iman yang kokoh. Perhatikan dari ayat yang kita baca tadi, Mazmur 25 ayat 1-3. Daud yakin bahwa mendapatkan semua dari Allah, sebab dia percaya Allah yang setia, penuh rahmat, bergaul dan membimbing umatnya. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa melihat sikap pemazmur merupakan sikap iman yang mencakup 3 hal. Seluruh perhatian pemazmur diarahkan kepada Tuhan. Ia mempercayakan dirinya kepada Tuhan sehingga dia tidak merasa tidak mungkin untuk tidak bisa melakukannya. Ia juga menantikan Tuhan sehingga masa depannya terbuka karena percaya Tuhan menyelamatkannya. Dari sikap iman yang demikian, di dalam kesulitan pribadi yang dialami Daud, ia meminta kepada Allah seperti yang dilakukan Musa di padang gurun agar dia mengenal jalannya. Itu sama seperti orang tua yang membesarkan dan melatih anak-anaknya, mengajarkan firman Tuhan, menunjukkan jalannya, dan bertindak sebagai navigator dalam perjalanan hidupnya. Itu harusnya sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara yang menjadikan Tuhan adalah pusat segalanya, yang mengajarkan dan menunjukkan jalan, serta bertindak menjadikan Tuhan sebagai panglima, sebagai navigator dari perjalanan hidup kita. Menantikan Tuhan harus dimulai dengan percaya bahwa Dia peduli dan Dia mengajarkan jalannya. Ingatlah senantiasa bahwa janjinya bahwa Dia siap mengampuni saat kita gagal. Dia siap memberitahu, memperbaharui hidup kita saat kita berserah kepadanya. Sebab itu berdoalah meminta Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah putus asa. Iman itu berbicara, iman yang kokoh berbicara dari sikap hati yang paling dalam. Ketika kita menantikan Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan melakukannya, sehingga dalam prosesnya mungkin naik turun, tetapi disitulah iman kita bekerja bersama dengan Tuhan. Penting untuk kita mengerti ini supaya iman kita semakin kuat. Iman itu adalah sikap hati yang datang kepada Tuhan dan mempercayakan dan berkata, kalau Tuhan izinkan hari ini sakitku sembuh, usahaku membaik, keluargaku membaik. Kalau Tuhan izinkan hari ini terjadi, saya percaya Tuhan mampu melakukannya. Tapi kalau Tuhan masih belum melakukannya, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang rindu melayani. Dan pada akhirnya kesempatan itu datang. Dia melayani Tuhan di tempat yang begitu terpencil. Dia senang bersama timnya, dia pergi ke tempat itu. Dia mempunyai sakit yang selama ini dia pendam. Seharusnya dengan keberadaan dirinya, dia mampu berobat kemanapun. Dia kemudian datang kepada dokter, dan dokter memberikan sebuah wawasan bahwa penyakitmu ini masih bisa disembuhkan. Tapi dia berkata begini, dok, saya akan pergi ke pelayanan. Selesai dari pelayanan, saya akan kembali berobat kepada dokter, periksa kepada dokter. Dalam hatinya dia berkata, kalau orang lain merasakan mukjizat Tuhan, saya ketika melayani saya harus juga merasakan mukjizat Tuhan. Dia berdoa, bergumul itu sepanjang sebelum dia pergi melayani. Dia gumul itu bersama dengan istrinya. Doanya, Tuhan, aku ingin merasakan jamahan Tuhan. Aku ingin merasakan mukjizat Tuhan. Aku ingin merasakan sentuhan ilahi Tuhan. Pada waktunya, berangkatlah tim ini ke sana. Untuk ada 10 hari di tempat itu.
Tidak ada masalah dengan makanan dan lain sebagainya, karena dia terbiasa dengan kondisi hidup susah sebelumnya. Tapi yang menarik, kebiasaan yang dia terbangun adalah ketika pagi hari dia harus ke kamar mandi untuk buang air besar. Masalahnya kalau di rumahnya ada kloset duduk. Nah, yang terjadi di tempat pedalaman itu nggak ada kloset duduk. Dia harus jongkok ketika harus buang air besar. Sebuah penderitaan bagi dirinya. Tapi dia mau nggak mau harus melakukannya. Karena dia harus menyampaikan firman Tuhan di hari yang ke-9. Dan selama 9 hari itu kalau dia harus melakukan aktivitas itu, dia harus jongkok. Dan itu membuat badannya sakit sekali. Kakinya terasa tertarik, punggungnya terasa tertarik. Tapi dia ingat bahwa dia ingin merasakan mujizat Tuhan. Dia melakukan itu meskipun di depan timnya dia tidak pernah mengeluh, tapi di depan Tuhan sering kali dia mengeluh. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Pada hari yang ke-7, dia sudah mulai nggak mengeluh. Dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, meskipun saya tertatih-tatih melakukan aktivitas ini untuk buang air besar di pagi hari atau sore hari, tapi saya tetap diberikan kemampuan. Pada hari yang ke-9, dia menyampaikan firman Tuhan. Selesai menyampaikan firman Tuhan, ada satu orang yang datang kepada dia untuk minta didoakan. Pada saat dia mau mendoakan, kesakitan tubuhnya terjadi. Tapi pada saat itu dia berdoa untuk orang itu. Pada saat itu orang itu merasakan dijamah Tuhan dan memperoleh hadirat Tuhan, sehingga dia merasakan sukacita orang yang didoakan. Kemudian dia berkata terima kasih. Nggak ada yang terjadi bagi kehidupan Bapak ini. Kemudian dia kembali ke penginapan. Besoknya dia harus pulang. Malam harinya dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia harus buang air besar. Malam-malam dia melakukan aktivitas itu. Pada waktu itu di tempat penginapan sudah lebih baik. Dia lakukan itu tapi tetap dengan duduk, dengan jongkok. Tidak dengan duduk. Selesai itu tidak ada terjadi apapun, mereka pulang. Ketika pulang, dia kembali ke dokter itu, dia mengontrolkan apa yang dia sakit, dikeluhkan. Dokternya berkata, amazing. Kamu sembuh, nggak ada yang kamu keluhkan. Ini loh semua sembuh. Dan betul, dia sukacita dan kemudian kembali. Dia katakan, sejak saat itu, penyakitnya sembuh. Iman itu adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Pagi ini, ketika kita menantikan Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah mempercayakan kehidupan kepada Tuhan? Melakukan apa yang sudah kita percayakan? Dan apakah kita sudah mempunyai iman yang kokoh? Saya berdoa dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa menanti-nantikan Tuhan di tengah tantangan dan kehidupan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan, Roh Kudus yang ada dalam diri hamba-Mu untuk mempersiapkan materi ini. Hamba berdoa Roh Kudus yang sama akan melampaui segala akal menjamah sidang jemaat-Mu saat ini. Dan hamba berdoa Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menanti-nantikan Engkau dalam pergumulan. Entah itu keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sakit, penyakit, dalam situasi yang begitu sulit. Tapi hamba percaya, kalau Daud menantikan Tuhan dengan keyakinan yang kokoh, dengan mempercayakan hidupnya, maka itu harusnya menginspirasi kami untuk kami tetap ada dalam prosesnya Tuhan ini. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan buka jalan, yang menghadapi masa depan, kami percaya masa depan dalam merencangan Tuhan. Itu sebabnya hamba percaya tangan penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Saat ini yang bersama dengan kami yang menonton acara ini, kami percaya kami sedang dan dalam proses ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan dijamah oleh Tuhan, sehingga hadirat Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali besok.
dalam kasih Tuhan. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, angkat hatimu, arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau punya iman, arahkan tanganmu di kamera saudara. Dan percayalah, Tuhan yang penuh kasih itu akan menyertai Bapak Ibu Saudara dalam seluruh keluar masukmu, dalam apa yang menjadi impianmu, dalam apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan akan mengerjakan yang ajaib dalam kehidupanmu. Sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa, oleh bilur-bilur Kristus, bilur-bilur darah Kristus, kamu sudah dipulihkan dan disembuhkan. Dan percayalah, kasih setia Tuhan akan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan persekutuan dengan Kristus hari-hari. Itulah yang akan menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dengan iman berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.